Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak semua, hari ini untuk pelajaran SBDP kita akan belajar tentang cara membuat laporan praktikum. Nah, sebelum kita memulai cara membuat laporan, kira-kira laporan itu apa ya? Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Pada dasarnya, fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Selanjutnya, format membuat laporan itu yang pertama ada judul, yang kedua hari dan tanggal, yang ketiga tujuan, yang keempat alat dan bahan, yang kelima langkah kerja, yang keenam hasil praktikum, yang ketujuh pembahasan, dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Nah, yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian ingat dalam membuat laporan, susunan formatnya harus sesuai dengan urutannya. Tidak boleh diacak-acak ya, atau tidak boleh dilongkap-longkap, harus urut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah judul. Biasanya berisi tentang judul percobaan yang akan kita praktikumkan ya. Contoh judul, misalnya kita akan praktik membuat keripik. Nah, judulnya adalah membuat keripik berbahan dasar singkong. Selanjutnya hari dan tanggal. Nah, hari dan tanggal ini berisi mengenai kapan percobaan atau penelitian atau praktik yang akan kita laksanakan. Misalnya Senin 20 Januari 2020. Yang ketiga yaitu tujuan. Berisi mengenai tujuan yang akan kita capai dari percobaan atau penelitian ataupun praktik yang akan kita laksanakan. Contoh tujuannya misalkan 1. Memanfaatkan singkong menjadi keripik. Yang kedua, dengan mengelola singkong menjadi keripik dapat meningkatkan perekonomian. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini yaitu alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam melakukan praktikum. Misalnya, contoh alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alatnya penggorengan, kompor, pisau. Bahannya singkong, bumbu penyedap, dan minyak goreng. Berikutnya yaitu langkah kerja. Langkah kerja ini adalah langkah-langkah dalam kita melakukan praktikum. Selanjutnya contohnya adalah 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Kupas kulit singkong. 3. Cuci bersih singkong yang telah dikupas. 4. Potong singkong setipis mungkin. 5. Goreng singkong yang sudah dipotong. 6. Tiriskan singkong yang sudah digoreng. Yang ketujuh, setelah dingin kemudian ditaburi bumbu. Dan yang kedelapan, keripik singkong siap disajikan. Itulah langkah-langkah kerjanya. Selanjutnya yaitu hasil. Hasil ini berisi hasil praktikum kita. Nah, untuk hasil praktikum ini bisa dalam bentuk data tabel, gambar yang dijelaskan juga bisa. Contohnya seperti ini. Gambar hasil praktikumnya tadi yang dalam bentuk membuat keripik singkong. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil dari praktikum yang sudah kita lakukan. Contoh pembahasan misalnya, berdasarkan hasil praktikum dapat diketahui bahwa pengelolaan singkong selain direbus juga dapat dikelola dengan cara lain. Misalnya dibuat keripik, pengelolaan singkong menjadi keripik pun sangat mudah. Selain itu, rasa yang dihasilkan pun tidak kalah enak dengan singkong rebus. Tahap terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini berisi kesimpulan dari seluruh praktikum yang sudah kita lakukan. Contoh dari kesimpulan ini misalnya, berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan singkong dapat dikelola dengan berbagai cara seperti direbus, digoreng, atau dijadikan keripik. Selain itu, membuat keripik juga dapat menambah dan meningkatkan perekonomian.
Nah, anak-anak semua, itulah tadi contoh cara membuat laporan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.